rekan-rekan dari FEB UI ya. Jadi mungkin perkenalkan sedikit, saya Fadri Chandrika. Mungkin ada yang sebelumnya mungkin sudah pernah ikut training, mungkin udah pernah ketemu ya. Saya adalah trainer dari London Stock Exchange Group. Dulu nama perusahaan kita adalah Refinitiv atau Thomson Reuters. Sekarang ini lebih dikenal dengan LSEG atau London Stock Exchange Group. Nah, posisi saya di sini sebagai Customer Success Manager atau sebenarnya sebagai trainer gitu kalau untuk university. Oke, kalau begitu saya langsung mulai aja. Mungkin saya matikan dulu ya videonya supaya aman. Saya akan mulai untuk share screen-nya. Kita akan mulai dari presentasi dahulu ya, rekan-rekan semuanya. Jadi kita akan mulai presentasi sedikit, sekitar 15-20 menit. Setelah itu saya akan mulai demokan beberapa tools yang basic dan juga beberapa tambahan tools dan juga tambahan data-data yang menurut saya sangat relevan nih buat Bapak Ibu semuanya ya, maupun itu dari sisi student ataupun lecturer ataupun staff dan lainnya gitu. Jadi saya akan coba tunjukkan beberapa aplikasi. Dan mungkin di beberapa menit terakhir, nanti 15-20 menit terakhir, baru kita akan mulai review pertanyaan-pertanyaan yang ditinggalkan di chat box ya. Seperti itu. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Oke, ya. Layar saya udah kelihatan semuanya, Pak Gerald. Apakah sudah bisa lihat? Sudah. Oke, sip. Oke, ya ini mungkin silakan juga kalau mau nanti difoto dan sebagainya ya. Ini ada email saya. Tapi memang kalau untuk pertanyaan sehari-hari, untuk data dan sebagainya itu harus ke tim support sih. Kalau saya lebih ke fokus ke schedule untuk training berikutnya seperti itu. Nah ini ada nomor telepon yang free ya untuk telepon ke helpdesk langsung, atau kita bisa raise case juga. Apa raise pertanyaan nanti dijawabnya via email. Nah, ini bisa lewat Access Support ini. Nanti saya juga mungkin akan kalau ada waktu saya akan bukakan ya link-link ini. Lalu nanti juga saya akan tunjukkan sedikit kita ada website yang untuk mengakses training-training. Jadi training-training tuh nggak cuman yang private seperti ini yang kita schedule. Ini ada juga training-training yang secara bulanan itu rutin diadakan. Classroom yang untuk publik ya. Jadi siapapun bisa join, semua klien gitu bisa join, bisa ikut training yang live gitu, bisa nanya-nanyakin struktur juga, ataupun video-video training pada umumnya ya, seperti misalkan cara pemakaian tool ini, cara mencari data komoditas dan sebagainya, contohnya itu bisa diakses di Alsek Academy. Mungkin satu poin yang mungkin saya mau info juga. Jadi untuk race case ini, sekarang memang aturannya itu untuk menanyakan data dan misalkan cara mencari data spesifik, misalkan nggak ketemu dan sebagainya, itu lewat sini itu harus di raise-nya oleh staff ataupun lecturer ataupun murid S3 ya. Untuk S1 dan S2 mungkin bisa dibantu di raise oleh staff ya di pusat sumber belajar dan sebagainya. Nanti uh, waktu raise case ini nanti bisa ada opsi untuk minta di CC. Jadi bisa nanti bilang aja mau di CC ke email student ini gitu. Biar nanti waktu dibalas waktu sama support dikasih guidance-nya itu akan di CC ke student tersebut gitu. Mungkin saya mau info itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan bisa tanya-tanya ke saya lagi separately ya dari tim pusat sumber belajar seperti itu. Oke. Ya, saya mulai aja untuk presentasinya. Ya, untuk Bapak Ibu semua yang hari ini join, mungkin ada yang sudah pernah pakai, ada yang belum pernah pakai ya. Tapi mungkin hari ini saya benar-benar jelaskan dari awal apa itu LSEC Workspace dan data-data apa aja yang ada di LSEC Workspace. Nah, jadi LSEC Workspace sendiri itu adalah platform untuk kita melihat, menganalisa, dan juga menarik data, gitu, mengekstrak data untuk kita olah juga. Dan data-data itu ada apa aja? Itu hampir semua data yang ada di financial market gitu dan juga data komoditas, data ekonomi, kita hampir semuanya ada. Jadi biasanya data-data yang memang dibutuhkan untuk research ataupun analisa kita ada seperti itu. Nah, ini ada bagan ya untuk kira-kira biar kita kebayang ada apa aja sih gitu ya. Mungkin di sini Bapak Ibu
fase di research atau membuat tugasnya berbeda-beda ya. Ada yang mungkin udah di tengah-tengah, ada yang udah mau selesai, atau ada yang mungkin baru mulai nih, masih belum tahu mau idenya ke arah mana dan sebagainya. Nah, mungkin nanti dengan explore platform kita, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan ide-ide yang menarik untuk riset seperti itu. Nah, ini untuk coverage dan konten yang ada di platform kita. Jadi yang pertama pastinya kita newsnya sangat lengkap ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada research soal suatu hal, misalkan soal ekonomi Indonesia, lalu mungkin soal pergerakan mata uang, lalu mungkin soal komoditi spesifik gitu ya. Itu semuanya bisa kita search di aplikasi kita. Jadi ada aplikasi-aplikasi untuk news dan data source itu dari seluruh dunia, Bapak Ibu. Jadi kalau kita buka cari di website kan biasanya kita buka satu-satu ya. Kita buka contohnya misalkan Kompas, BBC dan sebagainya itu kan mungkin kita harus buka satu-satu gitu dan agak lama. Nah, kalau di kita ini source-nya ini sangat lengkap dan juga real time seperti itu. Nah, selain news, kita juga ada data ekonomi pastinya. Data ekonomi juga lengkap ya. Ada data country pastinya, GDP dan sebagainya. Data economic indicator gitu ya. Data aktivitas industrialnya itu juga ada per industri dan sebagainya itu ada. Selain itu, data di market itu ada apa aja? Data market datanya itu ada data saham, data komoditas, data derivatif dan option, data fixed income seperti bonds dan sebagainya, data foreign exchange atau mata uang, lalu habis itu juga ada data-data lainnya ya seperti data indeks dan sebagainya gitu. Mungkin nggak semuanya relevan seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik banget nih dan yang pastinya salah satu yang saya bisa bilang paling populer pastinya hampir semuanya dipakai di hampir semua universitas pakai pastinya data saham atau data company ya gitu ya. Nah, data company di kita juga pastinya lengkap. Yang pasti sering banget dipakai itu fundamental. Saya ngerti fundamental itu ya seperti data-data balance sheet, income statement dan sebagainya itu bisa langsung di-download dan juga um, ada data seperti ownership, data officer dan direkturnya siapa aja. Lalu habis itu ada data ESG-nya juga gitu. Jadi memang sangat lengkap ya, sangat banyak datanya. Selain itu kita juga ada data reference atau data index gitu seperti itu, data industri, klasifikasi industri, gitu, data sekuritas-sekuritas lainnya dan sebagainya. Em, nah, yang terakhir ini mungkin belum terlalu relevan ya. Jadi kita ada beberapa data-data yang specialized dari kita juga, seperti data venture capital, data supply chain, lalu data Starmine. Starmine itu algoritma dari LSEC juga gitu. Jadi ada beberapa data-data yang mungkin belum tentu relevan di sini, cuman memang kita available juga seperti itu. Oke, nah ini nanti saya akan demokan ya pastinya. Cuman ini beberapa screenshot yang menurut saya penting. Jadi nanti kalau Bapak Ibu lagi coba buka workspace gitu, biasanya akan terbuka tampilan namanya browser. Nah, kenapa tampilannya namanya browser? Karena di browser itu kan seperti umum browser internet pada umumnya biasanya pasti ada search bar ya, ada search bar, lalu ada back button, ada forward button, lalu kita bisa buka tab-tab tambahan seperti itu. Lalu apapun yang sudah kita buat, contohnya ini saya buat satu halaman beberapa panel gitu ya. Eh, Panel-panel ini juga bisa kita bookmark gitu. Kita bookmark, dia akan muncul di bookmark bar. Jadi kenapa tampilan ini namanya browser gitu. Itu sih kurang lebih seperti itu gitu. Cara pemakaiannya juga mirip-mirip kayak browser internet pada umumnya. Jadi saya lumayan yakin sih mungkin uh, murid-murid, staff dan yang lainnya juga pasti harusnya langsung kebayang lah gitu waktu nanti buka seperti itu. Ya. Nah, jadi, untuk kita mulai mengeksplor data-data yang ada di LSG Workspace gitu, kita bisa langsung pakai search bar sebenarnya yang paling gampang. Kita bisa langsung ketik by keyword gitu ya di search bar. Cuman kalau misalkan mau masih belum kebayang nih mau cari data apa dan sebagainya, kita ada cara yang paling mudah yaitu cara dengan cara akses dari home menu. Sistemnya itu seperti structured display ya. Jadi top down approach gitu. Jadi dari di bagian atas ini kita bisa lihat ada menu markets, makro, company news dan sebagainya. Nah, jadi dengan kita klik di yang pertama ini markets, kita bisa cari data gitu berdasarkan klasifikasi yang dari yang luas dulu. Nanti makin menyempit sampai kita ketemu page yang kita cari kayak gitu. Nah, contohnya misalkan saya mau lagi riset soal komoditas gitu. Nah, itu saya bisa ke komoditis,
Lalu dari komoditis juga saya bisa perdalam lagi, contohnya misalkan ke metals gitu, atau misalkan agriculture. Nah, nanti udah di page, contohnya di page agriculture, saya juga bisa perdalam lagi, misalkan mau grains dan sebagainya. Terus nanti bisa sampai ketemu bener-bener komoditas yang detail gitu page-nya. Contohnya misalkan jagung gitu ya, corn, rice gitu, eh coffee gitu dan sebagainya. Jadi memang datanya tuh bisa sangat sampai sangat spesifik seperti itu. Ya. Nah, ini ada top-down approach juga untuk mencari data per country. Nah, kalau buat data per country, kita tinggal ke menu makro, countries and regions, lalu kita bisa ganti dari menu world ke negara yang kita spesifik kita cari gitu. Nanti akan kebuka homepage atau overview page untuk negara tersebut gitu. Jadi kita bisa buka tuh page Indonesia dan sebagainya gitu. Nanti juga saya mungkin akan tunjukkan ya. Oke, nah ini cara kedua, cara cara lainnya lagi selain yang tadi yang top down approach gitu ya. Ada cara satu lagi yaitu dengan cara kita pakai apa namanya, cara yang tidak terstruktur atau uh, membuka menu Reuters quote. Jadi kita bisa buka aplikasi quote dulu, kita ketik di search bar gitu ya quote, lalu kita buka menu Reuters, lalu akan ada tampilan menu seperti ini, kita bisa klik gitu. Jadi kayak homepage tapi ini lebih seperti bisa kita lihat ya agak-agak mungkin agak jadul gitu. Ini mirip-mirip sama sistemnya kayak top down approach tadi, cuman displaynya aja beda gitu. Oke. Nah, aplikasi-aplikasi di kita, maksudnya selain data-data ya, kita juga ada macam-macam aplikasi yang bisa membantu kita untuk analisa dan sebagainya gitu. Nah, untuk aplikasi-aplikasi itu ada apa aja sih? Nah, kita bisa buka di menu App Library. Nah, App Library itu di mana? App Library itu di tray yang di samping sini, yang di sebelah lambang Home. Kita bisa klik tray-nya, lalu kita ke My App, lalu App Library. Nah, kita bisa lihat ada aplikasi-aplikasi untuk analisa, untuk charting, aplikasi-aplikasi yang berhubungan sama saham dan sebagainya. Tapi tenang aja, hari ini saya akan tunjukkan pastinya yang aplikasi-aplikasi yang paling populer lah gitu. Dan kurang lebih sebenarnya kita nggak perlu tuh tahu segala macam aplikasi yang ada di sini gitu. Soalnya memang sangat banyak dan biasanya memang yang dipakai itu hanya spesifik yang kita butuhkan aja gitu. Jadi memang uh, kenapa hari ini kita juga adakan training supaya saya bisa rekomendasikan beberapa aplikasi yang memang menurut saya akan berguna untuk riset Bapak Ibu semua seperti itu. Ya, ini uh, akan saya highlight ya beberapa aplikasi yang populer. Yang saya bisa bilang aplikasi yang paling populer untuk universitas itu Screener. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang pernah pakai ya sebelumnya ya. Jadi Screener itu kita bisa dapat list eh, untuk saham-saham spesifik yang kita filter. Jadi contohnya misalkan saya mau filter dari seluruh list saham publik nih seluruh dunia, saya mau filter contohnya yang Indonesia, lalu misalkan saya mau yang headquarter di Indonesia juga, saya mau industrinya misalkan industrinya yang healthcare gitu atau pharmaceutical atau misalkan real estate dan sebagainya, saya bisa filter. Lalu misalkan saya mau filter yang lebih spesifik lagi, misalkan saya mau yang revenue-nya di atas misalkan 10 100 bio gitu per tahun. Nah, itu kita bisa filter semuanya sampai kita dapat listnya. Nah, nanti once kita udah dapat listnya, kita bisa tambahin kolom. Jadi misalkan contohnya ya, misalkan saham healthcare gitu ya atau industri kesehatan misalkan di Indonesia yang di public list contohnya misalkan ada 100 gitu contohnya. Lalu setelah saya filter misalkan dengan market cap yang di atas 100 bio dan sebagainya itu misalkan jadi dari 100 jadi cuma 20 gitu. Nah, kita kan udah dapat tuh listnya 20 saham kan gitu yang di Indonesia contohnya. Kita bisa tinggal tambahin kolom-kolom yang kita perlukan. Misalkan saya perlu total asetnya, saya perlu revenue-nya, saya perlu contohnya, saya perlu ESG score-nya, saya perlu gender diversity rate-nya, dan sebagainya. Itu semuanya kita bisa lakukan di add column di sini, gitu. Jadi yang di samping sini untuk filtering, yang di atas sini untuk kita search kolomnya kita add. Jadi dia akan nambah-nambah kolomnya. Dan saya bisa bilang mungkin ya di universitas kurang lebih 90% dari yang saya lihat sih
kebanyakan ya utamanya di LSEC itu pakainya ini gitu karena memang berhubungan dengan riset-riset yang ada di dunia akademia ya biasanya ya misalkan riset by industri dan sebagainya gitu kan pastinya perlu data-data dari perusahaan-perusahaan kayak gitu jadi ini yang paling penting sih sebenarnya asal udah tahu ini pastinya sangat berguna gitu aplikasi kita seperti itu. Nah, jadi selain screener, ada beberapa aplikasi lagi yang menurut saya juga sangat menarik nih dan juga pastinya membantu Bapak Ibu mengirit waktu ya. Mungkin kalau tadi screener kan kita bisa langsung instan, kita dapat list sahamnya, kita nggak usah cari-cari manual, kita compare-compare lagi. Itu kan biasanya akan makan waktu lama ya, bisa berhari-hari. Tapi kalau di kita kan bisa instan itu intinya. Nah, yang kedua yang sangat membantu lagi ada aplikasi Econ In. Econ In ini untuk aplikasi economic indikator. Jadi kita benar-benar bisa lihat per per negara gitu ya, per negara dan juga selain itu per negara itu kita bisa cek indikator-indikatornya apa aja gitu kita bisa download datanya dari puluhan tahun ke belakang gitu. Hampir semuanya datanya ada dari selama data itu sudah mulai di launch secara publik. Jadi ini contohnya di screenshot saya ya ada United States CPI. Ini kita bisa ambil datanya dari tahun. Maaf, sepertinya terlempar ya dari Bu Fadre ya. Mau Oke, ditunggu sorry. sebentar. Sorry Pak, saya keputus ya tadi ya. Iya, ya, bentar lagi. Oke. Ya, saya coba saya sharekin lagi ya. Akan Sudah kelihatan? Pak? si loading. Sudah, sudah. Oke, oke. Mohon maaf tadi mungkin apa saya yang ada gangguan ya, mungkin. Oke. Ya, oke. Mungkin saya ulang ya. Untuk yang ini, selain aplikasi screener, aplikasi apa lagi yang dia sangat membantu kita mencari data dan juga menghemat banyak waktu ya, Bapak Ibu. Jadi tadi yang screener itu mungkin saya ulang sebentar. Sorry. Tadi keputus ya. Ya, untuk screener kan intinya untuk kita mendapatkan list perusahaan yang kita cari dan juga kita nambah-nambahin, bisa menambahkan kolom-kolom data sesuai dengan yang kita butuhkan. Mau itu itemnya dari balance sheet, dari income statement, dari ESG statement, dan sebagainya. Itu semua kita bisa tambahkan datanya sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, yang kedua, aplikasi yang menurut saya juga sangat membantu ya. Jadi yang pertama tadi yang sangat populer menurut saya pastinya screener. Jadi asal banyak orang yang bahkan cuma tahu mungkin utamanya screener aja di Workspace. Dan itu memang udah sangat membantu sih untuk riset. Yang kedua ada aplikasi Economic Indicator. Nah, aplikasi Economic Indicator ini apa? Economic Indicator ini untuk kita melihat indikator ekonomi dari seluruh dunia. Kita bisa filter by country, indikatornya apa. Kita bisa download dari datanya dulu di launch. Ini contohnya dari CPI, udah ada data dari 1947 di kita. Nah, ini kita bisa langsung download instan gitu. Langsung download ke Excel, dia akan keluar secara, kita bisa tarik datanya secara instan gitu. Jadi benar-benar save time ya gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada beberapa aplikasi lagi yang mungkin nanti akan saya tunjukin lebih cuman cepat aja, mungkin nggak belum tentu relevan ya. Jadi ada aplikasi chart juga gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu perlu gambar chartnya untuk riset gitu dan tugas itu bisa pakai aplikasi chart gitu ya. Dan juga kita ada price history untuk melihat history price. Tapi price history ini sebenarnya juga bisa kita lakukan di aplikasi chart. Jadi chartnya tinggal kita ganti ke bentuk tabel, dia akan menunjukkan history juga sama aja. Ya. Selain itu, kita juga ada aplikasi-aplikasi tambahan yang ini mungkin nggak semuanya saya jelasin di hari ini ya, soalnya memang nggak terlalu, mungkin kadang nggak terlalu relevan juga. Jadi ada aplikasi Economic Monitor. Ini biasanya seringnya memang lebih populer di kalangan para pekerja ya, trader dan sebagainya untuk melihat misalkan beberapa minggu ke depan ada launching data ekonomi apa nih di market, contohnya misalkan launching data suku bunga, data uh, CPI dan sebagainya gitu. Nah, kita bisa lihat di Economic Monitor.
Lalu ini news, nanti saya juga akan tunjukkan ini salah satu aplikasi basic kita, News Monitor. Ini jadi kita untuk memfilter news dari source yang kita mau dan juga by keyword atau by topik itu bisa pakai News Monitor ini gitu. Lalu selanjutnya kita juga ada aplikasi Central Bank. Jadi Central Bank ini untuk yang fokus relate ke informasi yang relate ke Central Bank aja. Contohnya untuk suku bunga dan sebagainya gitu. Jadi datanya sih mungkin overlapping ya. Banyak yang mirip-mirip sama di aplikasi Economic Indicator tadi gitu. Tapi Central Bank ini lebih spesifik ke announcement dan sebagainya gitu. Jadi banyak sebenarnya di tempat kita tuh aplikasi-aplikasinya tuh sebenarnya overlapping ya Bapak Ibu. Jadi datanya tuh sebenarnya sama, tapi hanya desain aplikasinya itu mungkin agak berbeda aja. Jadi nanti bisa dicoba-coba. Ya. Ini yang selanjutnya ada aplikasi POS itu untuk forecasting gitu ya, untuk prediksi untuk mata uang dan juga ada central bank POS juga ini yang populer juga untuk prediksi suku bunga gitu. Jadi nanti, nah ini juga mungkin hari ini saya nggak perlu tunjukin karena ini mungkin lebih fokus ke yang trading ya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu ada kebutuhan, misalkan mau lihat prediksi-prediksi dari analis-analis yang contribute ke LSEC gitu, bisa silakan coba dibuka gitu. Nanti kita bisa lihat prediksi contohnya in 1 month, in 3 months, 6 months dan sebagainya kayak gitu. Ya, nanti saya juga akan tunjukkan bagaimana kita bisa bikin lebih dari satu satu aplikasi ya di satu halaman seperti itu. Nah, nantinya juga saya akan tunjukin quick aja basicnya bagaimana cara kita narik data kalau kita mau bikin formula custom di Excel seperti itu. Jadi untuk kalau kita mau lebih spesifik, kalau tadi contohnya pakai screener gitu, emang sih semuanya data kan kita bisa tarik langsung dari workspace, kita pencet aja download itu bisa. Bener banyak yang bisa kayak economic indicator tadi bisa kita tarik langsung download aja, export. Lalu kita juga bisa pakai screener gitu, kita bisa langsung download, iya itu bisa. Tapi kalau pakai Excel formula kita bisa spesifik banget. Contohnya misalkan kita mau mix industri nih, contohnya ada 5 saham dan sebagainya. Nah itu kan pakai screener nggak bisa ya gitu. Nah, ini kita bisa pakai build formula. Jadi build formula ini bisa benar-benar se-custom yang kita mau. Datanya tuh perusahaannya apa gitu dan sebagainya. Nah, ini yang selanjutnya ada data stream. Jadi data stream ini tambahan juga ya di tempat UI juga ada data stream. Data stream ini ah, data yang sangat granular, data yang sangat mendetil untuk data ekonomi. Jadi data stream ini dulunya sebenarnya perusahaan lain ya, Bapak Ibu, tapi memang di-acquire sama LSEC, jadi dia dimasukkan ke dalam workspace. Tapi ini memang ini kayak aplikasi berbeda sendiri. Jadi dia kalau yang aplikasi yang lain tuh bisa di-connect. Jadi contohnya, misalkan saya buka kode-kode economic indicator di aplikasi Account In tadi, saya bisa buka tuh di aplikasi chart dan sebagainya. Nah, kalau yang di data stream ini dia bekerja sendiri aja di satu aplikasi ini doang. Jadi nggak connect ke aplikasi lain. Nah, ini bedanya apa? Datanya yang beda, Bapak Ibu. Datanya dia sangat detail, dia data-data dari BPS ada di sini. Jadi contohnya misalkan ini saya bikin garis kemiskinan gitu ya, data garis kemiskinan Aceh, itu saya bisa tuh download sampai per provinsi gitu ya, atau per city gitu, bahkan itu ada. Tapi kan kalau di aplikasi-aplikasi lain kan nggak ada ya, datanya lebih data global seperti itu. Jadi kalau mau data yang spesifik, data negara kita gitu ya, data per kota, data unemployment, data kemiskinan, misalkan terus data misalkan populasi, data ketenaga kerjaan yang per kota gitu, misalkan Jabodetabek dan sebagainya. Nah, itu bisa pakai data stream seperti itu. Nah, nanti bisa bikin bentuk chart, bentuk pie chart dan sebagainya. Kita bisa download untuk kita pakai di report kita gitu. Ya, ini nantinya ya uh, kalau kalau waktunya juga cukup, saya akan tunjukkan sedikit untuk yang cara menarik data pakai Excel. Nah, untuk menarik data pakai Excel itu nanti pakai formula builder ya, yang spesifik. Jadi kita bisa benar-benar kita specify instrumennya itu apa aja gitu. Nggak kalau pakai screener kan kita harus filter-filter, terus ya kita harus ikutin dari yang filter itu. Tapi kalau pakai Excel gitu, kita bisa masukin satu-satu sahamnya apa aja gitu, contohnya yang mau kita tarik. Ataupun misalkan data komoditas, data mata uang, dan sebagainya, itu kita bisa tarik. Bisa tarik data real time, jadi dia akan gerak-gerak gitu ya, sesuai pergerakan, harga pergerakan. Atau kita bisa tarik data historical juga gitu.
Oke, saya akan mulai untuk demonya ya, Bapak Ibu. Maaf sebentar, saya stop sharing sebentar. Oke, ya, layar saya udah kelihatan ya semuanya. Oke, ya, jadi untuk hari ini saya udah siapin tampilan yang saya buat. Ini isinya yang menurut saya penting-penting ya untuk universitas gitu ya. Nah, mungkin refresher lagi yang tadi sekitar 20 menit yang lalu saya jelasin ya, Bapak Ibu. Jadi kita di sini ada beberapa um, buttons gitu yang menunjukkan bahwa ini tampilannya seperti browser gitu. Yaitu ada search bar di sini. Kita bisa search apapun itu baik keyword mau search Indonesia gitu, mau buka homepage-nya, mau search saham, mau buka homepage-nya saham dan sebagainya itu kita bisa ketik langsung di search bar. Contohnya aja ya, misalkan saya mau buka page Indonesia kayak gitu. Saya bisa ketik Indonesia, dia akan kebuka tuh country overview. Nah, country overview ini kalau udah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Country overview. Nanti saya akan jelasin lebih lanjut. Nah, selain itu di sini ada back button, ada forward button, ada homepage. Jadi kita bisa bikin tampilan seperti ini, lalu kita mau set as homepage itu bisa di sini. Set as home kalau udah buat. Saya akan jelasin juga bagaimana cara buatnya. Lalu di atas sini ada bookmark ya. Untuk bookmarknya di sebelah sini, bookmarknya di sebelah sini. Jadi kita bisa bookmark, dia akan muncul di atas sini kalau udah kita bookmark. Lalu kita bisa buka tab-tab baru di atas sini, kayak gitu. Jadi ini navigasi basicnya aja ya. Jadi untuk Bapak Ibu kalau nanti pertama kali pakai nggak bingung-bingung banget gitu ya konsepnya. Oke, ini saya balikin lagi. Ya, ini kebetulan saya udah bikin tampilan layout customnya ya. Namanya student training, saya udah bookmark, dia muncul di atas gitu ya. Nah, untuk kita mau menambahkan panel atau kotak-kotak seperti ini, bagaimana caranya? Kita bisa tambahin di atas ini, add panel. Nah, panelnya ini nantinya bisa kita drag, kita bisa pindahin, misalkan mau ke sebelah kanan sini, kiri sini, dan kita bisa atur sendiri juga, kayak letak-letaknya gitu. Nah, ini mungkin saya tutup aja. Itu cara bikin panel ya, cara menambahkan panel bisa dengan di atas ini. Dan kita juga bisa tambahkan halaman, Bapak Ibu. New sheet. Jadi kalau kita tambahkan sheet, dia kayak Excel gitu ya. Sheet satu, sheet 2, sheet 3. Kita bisa rename juga. Klik kanan, rename bisa. Gitu. Oke. Nah, yang tadi saya bilang yang top down approach, Bapak Ibu, mencari data ya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak mau pakai keyword, nggak mau pakai search bar, kita bisa explore dari sini. Nah, yang pertama ini yang paling penting sebenarnya memang dua ini aja sih, market sama makro biasanya. Market sini yang pasti yang paling penting untuk kita melihat mencari data gitu ya. Nah, misalkan saya mau contohnya komoditas ya. Misalkan kita lagi research soal corn gitu misalkan. Nah, kita bisa ke komoditas. Saya mau cari sampai ketemu homepage-nya untuk corn gitu. Gimana caranya? Nah, saya bisa ke komoditas. Lalu dari komoditas bisa ke sini, ada panahnya. Ya, saya ke agriculture. Agriculture, saya perdalam lagi. Nah, ini mungkin kalau Bapak Ibu perhatiin, menu-menu di homepage-nya ini agak beda ya dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, karena menu-menu ini itu disesuaikan dengan yang lagi kita lihat sekarang. Contohnya kita lagi lihat agriculture,
secara luas ya, secara broad agriculture, ini menu-menunya beda sama yang tadi mungkin kita lihat untuk yang misalkan metal dan sebagainya, itu akan beda gitu. Ada contohnya ada flow, ekspor impor gitu kan, ada facilities, weather dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi akan disesuaikan. Nah, contohnya misalkan, oke, misalkan saya mau ke um, soft gitu. Sorry, kalau corn tuh berarti ini sini ya. Kita emang mesti cari-cari dulu seperti itu sampai kita ketemu oh soybean. Oke, ya under grain, sorry, salah. Jadi kita mesti ke grains dulu, lalu kita pencet nih, kita pilih mau yang mana. Contoh misalkan saya mau lagi riset soal jagung gitu ya. Corn. Iya. Nah, jadi kita bisa ekspor nih dari sini misalkan, oke, saya tahu saya mau riset soal corn. Nah, data-datanya apa aja yang bisa saya lihat ya. Nah, di sini di page pertama ini ada overview page. Overview page ya seperti namanya ya overview. Jadi ya kita bisa lihat contohnya news gitu ya. Seperti agregator gitu ya. Ada headline gitu. Ada data futuresnya corn yang biasanya sering dipantau ya untuk analis-analis yang memang mungkin trading corn dan sebagainya. Jadi ada data futures gitu. Lalu em, ada data harga ekspor, harga ekspor untuk jagung gitu dan sebagainya. Nah, ini kan hanya overview ya. Jadi kalau mau lihat yang sangat detailnya kita bisa explore di menu-menu yang di bawah sini gitu. Kita bisa lihat kayak oh, oke, ini harga futuresnya saya bisa lihat ada Argentina, Brazil, Cina, ini dari CBOT juga ada. Lalu ada data future-future lainnya di Jepang dan sebagainya untuk jagung. Nah, untuk harga cashnya, contohnya kita bisa lihat nih, oke, ada data dari beberapa negara berdasarkan dari data um, untuk indeksnya dan sebagainya. Jadi ada banyak banyak source gitu untuk melihat suatu data komoditas gitu. Jadi kita bisa riset-riset dulu sampai kita tahu nih kira-kira data apa aja sih yang kita cari. Nah, kita bisa cari di sini gitu. Baik keyword kelihatan sih biasanya. Nah, contohnya analisa ada supply and demand gitu ya, supply side productionnya untuk jagung seperti itu. Lalu misalkan demand-nya kita bisa lihat gitu ya. Ini ada data ini dari US aja. Lalu misalkan ada data analisa-analisa juga gitu ya dari beberapa negara, data forecast-nya juga, prediksinya, contohnya untuk data-data jagung gitu. Ya, jadi kita bisa ekspor-ekspor seperti itu. Nah, ini ada data fundamental juga, world corn supply and use yearly, dan sebagainya, production-nya corn gitu ya. Corn production, ini banyak banget yang mungkin mirip-mirip, ini source-nya beda gitu. Ada FAS, WA, SDI gitu. Jadi memang tergantung dari riset-riset kita. Tapi hampir semua data-data yang biasanya orang cari itu pasti kita ada gitu. Datanya sangat macam-macam banget ya gitu. Jadi menurut saya sih nggak perlu tahu semuanya, asal kita tahu lah kurang lebih yang kita cari itu data dari dari mana, dari negara mana gitu. Nanti kita bisa mulai kita kita lihat-lihat nih yang ini kira-kira yang mana ya gitu. Kita cari. Nanti kalau misalkan sampai nggak ketemu pun juga pastinya bisa kontak ke support kita gitu, bisa raise case ataupun telepon seperti itu. Nah, itu contohnya satu cara top-down approach untuk mencari data. Contohnya untuk komoditas ya, itu salah satu contoh aja. Jadi nanti bisa ekspor-ekspor sendiri. Itu contohnya untuk agriculture, untuk metals dan sebagainya. Kita bisa pakai cara top down approach seperti itu. Ya. Untuk cara yang kedua, mungkin saya nggak perlu jelasin ya. Yang tadi itu eh, lebih outdated sih. Jadi kita bisa buka dulu aplikasi quote.
Oke, mohon maaf ini agak loading. Saya minta rekan saya tadi dulu untuk share. Nanti kalau misalkan tiba-tiba koneksi saya sudah stabil, akan saya take over lagi. Ya, oke. Ya itu contohnya. Jadi ya tadi boleh tunjukin lagi tadi yang skinnernya ya. Jadi itu aplikasi ini aplikasi skinner. Contohnya itu rekan saya tadi udah filter country of headquarter Indonesia. Lalu mungkin tadi boleh tambahin lagi mungkin market cap-nya. Kalau company market cap kita add company market cap atas atas atas. Turun 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 yang di bawah country of exchange ada company market cap ya add klik add. Nah itu bisa filter misalkan kita mau greater dan masukin aja uh, misalkan greater dan misalkan satu bio gitu contoh deh. Kalau satu bio sih udah pasti ya. Sorry. Contohnya misalkan 100 bio kali ya. Kita sorry tambahin lagi. 100. Bisa tambahin lagi aja. Tambahin sampai ke filter. Tambahin aja lagi nol-nolnya terus. Ya, oke. Mungkin di situ. Jadi kita, oke, sip. Oke. Ya, jadi dia akan ke filter berkurang dari tadinya hampir 1000, sekarang 100 contohnya gitu ya. Jadi kita udah dapat listnya untuk saham-sahamnya. Lalu kita bisa add kolom tadi bagian atas. Kita tambahin kolom. eh, kiri, kiri, kiri. Ya, situ. Add kolom. Nah, kita misalkan mau tambahin total aset. Nah, bisa ketik total aset. Ya, itu diklik. Nah, dia akan langsung menunjukkan yang current financial year aja. Last financial year. Cuman kalau kita mau tambahkan, misalkan 10 tahun terakhir, bisa launch data item library, bener. Itu diklik. Ya, bisa masukin contohnya total aset lagi. Diketik aja. Bisa nggak? Total aset. Oke. Dicentang seriesnya untuk kita download time series. Series pas 10. Ya, bisa diketik aja langsung. Kita okein. Ya, dia akan langsung mendownload total aset for the last 10 years kayak gitu. Contohnya. Lalu kita mau download ke Excel, bisa langsung pencet lambang Excel yang hijau, ekspornya as values seperti itu. Jadi apapun itu yang kita download, kalau kita ke downloadnya itu as formula, jangan lupa buat diekspor di copy paste as value dulu sebelum dibawa ke komputernya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, itu untuk aplikasi screener ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, baru jelas sekarang. Ya. Yang kedua, kita bisa coba tadi buka aplikasi Econ In. Econ, IND, ya, Economic Indicator. Nah, itu dibuka. Nah, ini yang tadi saya juga ada kendala koneksi ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Nah, itu country-nya kita bisa ganti aja ke Indonesia tadi. Indonesia, ya boleh. Ya, indikatornya boleh diganti tadi. Itu kan CPI. Ke atas, 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 kanan, 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 turun. Indikator itu yang sebelah button update. Sorry, turun. Nah, itu ya. Klik, diklik. Nah, itu kita bisa search Bapak Ibu by keyword apapun itu, mungkin bisa di scroll-scroll aja tadi biar tunjukin sedikit ada apa aja. Jadi semuanya ada mau GDP, unemployment dan sebagainya itu ada. Berhenti sebentar tadi. Nah, itu di tiap indikator ada dalam kurung kan Bapak Ibu. Kalau nggak ada dalam kurung ada kodenya. Nah, dalam kurung itu adalah kode tikernya. Jadi kalau kayak contohnya saham kan biasanya ada kodenya. Nah, ini untuk economic indikator juga ada kodenya. Jadi kode-kode ini nanti bisa dimasukin di aplikasi chart dan sebagainya buat kita lihat bentukan chartnya dan sebagainya kayak gitu. Jadi kode kalau kita nggak tahu kode 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 instrumennya itu apa, kita bisa ke aplikasi economic indikator ini untuk mencari kode kode instrumen untuk
economic indicator yang ada di seluruh dunia gitu ya. Kita bisa ganti by country, by economic indicator dan sebagainya. Nah, mungkin ini kan udah kebuka CPI ya. Nah, mungkin tadi boleh pencet yang di sebelah kanan ada lambang Excel. Nah, ini contohnya kita mau download ya. Kita bisa download download history all applicable. Jadi itu kan saya lihat time span-nya kalau di overview kan dari tahun 96 ya. Jadi kita all applicable, kita download. Nah, oke, udah ke download, boleh di view aja tadi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau ini dia pakai formula. Eh, nah, tadi boleh ke menu workspace yang di itu, di Excel sorry, di Excelnya di atas di toolbar workspace. Nah, oke, dia udah kebuka ya, udah ke sign in. Jadi kalau udah ke sign in, dia akan kelihatan. Nah, kayak gini, Bapak Ibu ini kan pakai formula ya sebenarnya. Jadi datanya ketarik. Nah, supaya Bapak Ibu misalkan mau bawa buat di komputer masing-masing gitu ya, jangan lupa di copy paste dulu semuanya, copy paste as value ya, gitu sebelum nanti dipindahin ke email dan sebagainya gitu, supaya dia bisa dilihat gitu datanya. Soalnya kalau pakai formula, kalau di komputer lain yang nggak ada workspace ya dia nggak akan bisa baca formulanya kayak gitu. Oke, selanjutnya Teddy boleh balik lagi ke workspace. Jadi tadi kita udah cover dua yang penting ya, screener dan juga economic indicator. Nah, yang lainnya mungkin kita bisa buka aplikasi chart selanjutnya. Aplikasi chart. Sorry, tadi yang icon in boleh buka lagi di tab satu lagi. Tadi nggak apa-apa. Mau saya tunjukin cara itunya. Buka lagi icon in. Ya, kita bolak-balik antara dua itu. Nah, ganti Indonesia. Ya, oke. Nah, itu boleh klik yang indikator indikator yang di atas itu, diklik. Nah, itu kan kodenya um, kita boleh ketik misalkan GDP, GDP, GDP. Nah, itu misalkan karena kita bisa lihat kodenya untuk GDP kan IDCA sama dengan ECI ya. Nah, gitu kita ingat-ingat dulu IDCA sama dengan ECI. Nah, kita balik ke chart tadi, balik ke aplikasi chart. Nah, itu kita bisa sih search by keyword Economic Indicator Indonesia atau kita bisa tadi kan kita udah tahu tuh kodenya apa. Kita ketik IDCA sama dengan ECI. Ya, kita buka. Nah, jadi aplikasi chartnya akan mendisplay untuk yang economic indicator. Nah, kalau di chart ini bedanya apa sama chart yang tadi di aplikasi economic indicator? Yaitu aplikasi chart ini ya pasti kita bisa custom ya, Bapak Ibu. Jadi kita bisa uh, lihat time range-nya. Mungkin tadi bisa ke bawah, tunjukin bisa ganti time range. Ya, misalnya ganti aja gitu time range-nya. Uh, sorry, sebentar. Time range, ya, misalkan kita ya bisa mundurin lagi. Contohnya misalkan mau lihat dari eh, mungkin dari 2020 gitu dan sebagainya. Ya, boleh kayak gitu. Ya, habis itu kita udah itu oke. Diklik aja di mana aja. Dia kan atau di coba di enter bisa dibalikin ya. Ya, jadi dia range-nya akan berubah sesuai dengan yang kita pilih range-nya kayak gitu. Dan juga itu view-nya kayaknya sih cuma bisa quarterly ya. Cuman coba deh tadi selain quarterly, oke. Berarti cuma quarterly atau yearly ya kayaknya. Bisa diganti antara quarterly atau yearly. Jadi view-nya bisa diubah-ubah. Balikin lagi ke quarterly. Selain itu kita juga bisa si chart ini untuk tools-toolsnya saya nggak perlu jelasin ya Bapak Ibu. Itu mungkin buat orang yang lebih trading. Tapi kita bisa ganti dari menjadi bentuk tabel. Nah, tadi boleh ke menu yang atas, yang kanan, kanan. Nah itu ya, show data table. Klik. Nah, itu dia jadi bisa menunjukkan historicalnya gitu dari range yang kita pilih sesuai dengan range yang kita pilih. Itu kita bisa ekspor juga pastinya ke Excel kayak gitu. Nah, eh, oke nggak usah tadi nggak apa-apa. Itu di sampel aja caranya. Nah, boleh klik compare tadi yang di atasnya export ada compare. Nah, itu kan tadi kan apa namanya eh, kita cuma satu ya. Nah, contohnya kita mau nambahin GDP US gitu. Nah, kita bisa cari lagi di Econ In. Ini saya contoh aja ya. Nggak usah tadi. Di account in aja. Country-nya diganti US. Nggak bisa hilang ya. Sorry. Di X aja tadi, X. X yang kanan.
kanan, kanan, kanan. Di search bar. Iya, country-nya diganti US. Nah, ini contohnya kita mau nyari kode-kodenya apa aja. United States contohnya. Klik. Ya, oke. US CPI sama dengan ECI. Ya, oke. Kita balik lagi ke yang chart. Misalkan saya mau masukin US CPI gitu ya, sebagai di sebelahnya gitu. Ya, itu dimasukin. Klik to update values. Ya, dia akan nambah juga. Seperti itu. Nah, itu bisa di-download pastinya. Kayak gitu. Oke, jadi itu contohnya untuk aplikasi chart. Nah, ini nggak cuman berlaku buat economic indikator ya, Bapak Ibu. Jadi mau buat saham dan sebagainya. Nah, mungkin Teddy boleh coba di yang search bar yang atas yang IDCA sama dengan ECI itu. Sorry, yang bawahnya, yang sebelahnya compare atas. Nah, itu. Ya, boleh. Coba ketik Astra. Astra Internasional. Nah, jadi kita nggak perlu ngapalin saham tuh apa gitu. Kita bisa search by keyword. Nah, contohnya saya mau masukin data saham, Astra Internasional, klik boleh. ASII, klik to update values. Nah, dia terganti jadi dari yang Indonesia GDP jadi Astra gitu, datanya Astra. Nah, mungkin boleh klik compare lagi tadi. Compare, klik yang panah sebelah ASII, fields. Ya, jadi kita bisa ganti juga. Ini kan yang dia pasti akan mengeluarkan datanya yang paling common ya, Bapak Ibu. Contohnya kalau buat saham ya trade price. Tapi kalau kita mau ganti misalkan jadi mid price, bid price, ask price, turnover dan sebagainya, kita bisa ganti juga di situ. Kayak gitu. Oke, kurang lebih itu ya untuk chart. Jadi kita bisa download historical juga seperti itu. Nah, selain itu kita bisa ke menu mana lagi ya sebentar. Kita bisa mungkin buka news tadi, news 2.0. Kita ketik aja news di search bar. Ya, boleh. News, nah itu buka news 2.0. Ini juga salah satu aplikasi basic ya, Bapak Ibu ya. Masukin aja di search bar yang di bawah yang itu ya. Kita bisa, nah ini kita bisa search by keyword ataupun by negara gitu, by mata uang. Nah, boleh ketik Indonesia. Kita contohnya mau lihat news Indonesia. Nah, boleh masukin yang paling atas itu. Geografi Republik Indonesia itu adalah kode negara. Oke, nah itu country Indonesia ya, newsnya Indonesia. Nah, itu contohnya. Lalu, misalkan saya mau filter nih, Mbak, ini kan source seluruh dunia ya. Misalkan saya mau source yang Indonesia aja. Nah, boleh tadi ke samping kanan, di sebelah ujung kanan ada menu filter ya, itu filter, klik. Nah, itu source-nya kita bisa filter. Jadi source-nya contohnya kita sort by countries. Nah, ke huruf I, tadi pencet I di kanan. Ya, select all dimatiin dulu, sorry, select all diatang, ya. Lalu itu biasanya kita mesti scroll sih, scroll pelan-pelan sampai ketemu yang Indonesia. Lalu kita bisa centang yang Indonesia aja, kalau memang mau source yang Indonesia. Oke, agak lama sih memang. Nah, ya itu contoh Indonesia. Kita bisa pilih-pilih tuh, kita centang-centang mau yang mana aja. Ya, ada Kompas dan sebagainya gitu. Ya, itu contoh gitu. Misalkan kita pilih beberapa source Indonesia. Nah, tapi sebenarnya sih saya rekomen tetap source yang banyak dari seluruh dunia juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu maunya yang bahasa Indonesia aja, misalkan nggak mau yang bahasa Inggris atau bahasa kadang-kadang muncul yang bahasa Jepang dan sebagainya, itu sebenarnya nggak masalah. Jadi boleh tadi buka salah satu news yang udah keluar, buka aja salah satu yang bahasa Inggris gitu, contohnya. Nah itu boleh diklik. Nah semua news ini eh ya boleh digedein ke samping, benar. Ya, boleh klik yang eh, ke menu yang di bagian atas. Nah, itu yang translate. Jadi bisa ditranslate. Diklik translate, kita bisa pilih bahasanya gitu. Jadi nggak perlu worry itu. Kita nggak bisa ngerti bahasanya. Soalnya itu kita kerja sama Google, ini semuanya langsung ditranslate bisa. Kayak gitu. Ya, oke. Nah, mungkin yang salah satu yang saya mau tunjukin lagi
Misalkan itu kan udah filter satu Indonesia ya. Boleh tambahin satu filter lagi tadi di eh, bukan filter yang source, sorry, yang di search bar yang di atas ya. Ketik BUZZ, BUZZ ya, BUZZ News Service itu yang paling atas, BUZZ. Tik. Ya, jadi eh oke, sorry, ini mungkin nggak diupdate. Mungkin ganti IDR rupiah Indonesia. Indonesia di remove, ganti IDR rupiah, Indonesia rupiah. Sorry, sorry, sorry. Bukan yang bas-basnya di remove lagi, sorry. Jadi contohnya misalnya kita mau lihat data yang berhubungan sama rupiah ya, pergerakan rupiah, boleh ketik FX Boost, FX Boost, FX BUZ. Nah udah, nah itu yang atas. Nah ini, kok nggak muncul? Oh, sourcesnya tadi, sorry. Sourcesnya boleh dinyalain semua tadi. Sourcesnya select all aja. Ya, oke. Jadi ini kita masih kerjasama eksklusif sama Reuters ya, Bapak Ibu. Reuters kan sekarang udah pisah perusahaan sama kita. Dia jadi perusahaan news aja. Nah, ini boleh buka salah satu tadi. Buka aja salah satu newsnya. Nah, ini enak banget dibacanya, Bapak Ibu. Jadi seperti ringkasan kayak gitu. Jadi bisa bantu riset kita juga ya. Ini sangat mudah sih dibaca. Mungkin saya rekomen aja kalau mau lagi riset-riset soal mata uang Indonesia dan sebagainya, bisa baca-baca dari bahas ini. Ini seperti summary yang udah dibuat oleh emang analis-analis dari Reuters. Jadi sangat membantu untuk pembelajaran kita juga kayak gitu. Dan untuk yang saham dan sebagainya itu juga bisa. Tadi contohnya misalnya kita masukin saham ASI, DOCK, lalu kita masukin BAS, kayak gitu, BUZ, itu juga akan menunjukkan mirip-mirip seperti ini, gitu. Tapi untuk saham, kayak gitu. Tapi mungkin untuk saham Indo nggak banyak ya, mungkin lebih banyak buat saham-saham luar, contohnya Google dan sebagainya, kayak gitu. Soalnya ini kan kerjasamanya sama Reuters, gitu. Jadi ini satu aplikasi lagi yang basic, selain tadi, apa namanya, selain tadi ada chart gitu, economic indicator, screener, juga ada news. Nah, selain itu, mungkin kita bisa ke menu lainnya. Sebentar ya, saya coba cek dulu catatan saya. Oke, tadi boleh buka monitor, MON. Ya, MON dibuka. Nah, monitor ini untuk kita monitor aset-aset atau instrumen-instrumen spesifik yang kita mau. Jadi mirip-mirip screener. Tapi kalau screener tadi kan fokus cuma saham aja ya Bapak Ibu. Nggak bisa kita mix sama data, contohnya corn futures, data indeks kan nggak bisa kita campur. Nah, kalau di monitor ini bisa kita campur, kita custom. Nah, boleh tadi double klik di yang RIC yang di bagian bawah, di kolom RIC, di sel yang kosong, double klik. Nah, RIC itu apa? Sebentar. RIC itu adalah Refinitiv Instrument Code. Jadi ticker yang tadi. Contohnya kan untuk yang Economic Indicator GDP tadi kan IDCA gitu ya sama dengan ECI itu kan contohnya. Nah, itu bisa kita masukin atau kita juga bisa search saham, indeks dan sebagainya. Nah, untuk Indonesia IHSG itu JKSE, boleh diketik tadi JKSE. Nah, itu di klik yang paling atas. Nah, itu bisa kita expand. Kita langsung lihat list emitennya yang hampir 1.000 itu. Itu kita bisa lihat secara instan. Seperti itu. Nah, untuk list list saham-saham ini gitu, ini bisa coba ditutup lagi expansionnya, ditutup lagi tadi listnya. Nah, itu kita bisa mix bawahnya misalnya kita mau masukin uh, untuk currency sebentar. Untuk currency tuh boleh double klik tadi di bawah JKSE, di bawah JKSE. Double klik. Contohnya untuk mata uang yang Asia, tuh kita ada list yang udah dibikinin AFX. Sorry, salah. AFX. Ya. Nah, itu list langsung mata uang gitu. Jadi, itu bedanya. Kalau pakai monitor ini, bisa monitoring instrumen, tapi campur gitu. Nggak harus saham doang, nggak harus FX doang, dan sebagainya. Dan um, mungkin tadi boleh kan itu ada kolom-kolomnya, ada close currency. Boleh pencet tanda plus di samping. Tanda plus di samping currency. Nah, kita bisa tambahin juga. Konsepnya mirip-mirip sama scanner tadi ya. Jadi kita bisa search, contohnya bit, masukin bit sama as tadi. Bit, ya masukin bit dulu, lalu masukin lagi as gitu. Ya, jadi misalnya mau lihat harga bit sama harga as juga ya, kanan kiri, harga kanan kiri kayak gitu, itu bisa.
Dan juga mungkin tadi boleh ke menu yang di atas itu ada kan monitor 6 sebelahnya ada menu kayak yang template tadi. Itu yang sebelahnya lonceng, sebelahnya lonceng. Ya, kolom template. Jadi ada template-template yang udah dibuatin juga sesuai dengan yang lagi kita cari. Misalkan contohnya, misalkan mau monitoring untuk ya FX gitu. Misalkan, oke, FX spot monitor gitu. Coba klik yang FX spot monitor. Salah. Ya, pokoknya intinya boleh deh diganti FX spot monitor contohnya. Ya, jadi display kolomnya kita nggak usah bikin lagi manual satu-satu. Dia udah masukkan rekomendasi sesuai dengan yang kita pilih gitu. Mau itu bonds, komoditas, FX dan sebagainya. Nah, ini juga ini bisa kita kontrol, bisa diselect tadi kolomnya di atas, di kontrol A, diklik sambil kontrol kontrol shift terus ya disalek-salek ke samping 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 samping. Ini kita bisa copy paste ke Excel kalau mau. Ya, kita bisa di copy, buka Excel, kita bisa kopas juga. Langsung kontrol kontrol V aja tadi, bisa nggak? Ya, itu pakai rumus. Tapi kalau mau kelihatan values, ya pastinya nanti tinggal kontrol kontrol C, paste as value seperti biasa kayak gitu. Nah, jadi saya mau nunjukin aja sih, ini bedanya apa sama scanner tadi. Ini bisa mix gitu, nggak cuma satu jenis instrumen. Oke, selanjutnya, karena keterbatasan waktu juga ya, sorry. Saya lanjutin. Nah, saya mau nunjukin, tadi kan kita udah coba buka homepage untuk komoditas ya contohnya ya. Lalu kalau country gimana? Nah, tadi bisa ke menu yang makro di atas, markets, makro, makro, countries. Nah, itu world bisa diganti Indonesia. Indonesia, ya. Ya, ini ya sebenarnya mirip-mirip sama page economic indicator tadi ya, cuman ini overview lebih lengkap lagi. Jadi contohnya itu ada current president siapa sih, vice president siapa dan sebagainya. Data-data overview ini bisa di-download juga di Excel. Di sebelah kanan kan ada lambang Excel ya, jadi bisa di-download. Lalu di bagian bawah juga ada beberapa selain data ekonomi ada juga tuh data-data contohnya bond benchmark bond gitu ya, one year benchmark dan sebagainya, data suku bunga dan sebagainya. Jadi itu bisa semuanya bisa kita download juga. Kalau mungkin boleh contohin tadi yang market instrument yang ada JKSE Index 7-day reverse repo kanan 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 di bawahnya chart di bawahnya chart yang sebelah kanan yang market instrument. Nah itu boleh klik yang pop out tadi ya itu diklik. Kalau kita pop out kita jadi kelihatan dalam bentuk monitor kayak gitu. Nah itu pastinya itu bisa di save. Boleh klik lambang save tadi yang sebelah folder kita save. Nah, nanti eh oke, save as kayak. Apa itu udah ke save ya? Oke, itu biasanya harusnya bisa di save as sih. Save as terus kita masukin aja namanya apa. Jadi nanti tiap kali buka aplikasi monitor, kita tinggal cari di drop down yang di situ. Ya, di situ nanti yang udah kita save dia akan muncul di situ. Seperti itu. Kayak gitu. Oke, jadi itu basicnya untuk aplikasi monitor itu juga aplikasi utama kita ya untuk melihat macam-macam campur-campur instrumen kita bisa mix-mix mau saham mau dan sebagainya kayak gitu. Nah, nih kita udah tadi udah berarti kita udah cover untuk melihat overview untuk komoditas dan juga country ya. Ini country juga menu-menunya nanti bisa dieksplor gitu ya. Ada menu-menu untuk news, menu-menu untuk central bank prediksi suku bunga dan sebagainya. Itu kita bisa lihat di menu-menu yang di atas yang di menu homepage-nya ya, yang overview, news events, financial market dan sebagainya. Nah, nah ini ya sekarang saya mau ke bagian yang kalau kita mau perdalam lagi mengenai saham. Nah, bisa dimasukin di search bar. Tadi kita buka aja Astra, pakai contoh Astra aja ya, satu perusahaan. Astra Internasional. Nah, itu diklik, kita mau buka homepage-nya. Nah, ini penting nih, Bapak Ibu, mungkin bisa dilihat ya. Eh, yang paling sering dilihat itu di bagian financials, pastinya. Bisa ke menu financials tadi, sebelahnya estimate. Ya. Bisa, contoh aja balance sheet.
Nah, ini kita bisa langsung download balance sheet, income statement, dan sebagainya dari berpuluh-puluh tahun lamanya. Sama, biasanya sih dari dia IPO kita udah langsung ada datanya. Nah, itu buat filteringnya di sebelah kiri juga. Sebelah kiri, itu number of period. Tadi boleh ganti nggak? Contohnya misalkan last 15 years gitu. Ya, last 15 years. eh Update view di kanan. Sebelahnya Excel, lambang Excel. Update view, update view. Eh, ya, update view. Ya, dia akan narik data 15 tahun balance sheet-nya langsung. Kayak gitu. Nah, jadi cepet ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak usah gali-gali lagi tuh di website-website perusahaan-perusahaan gitu kan. Jadi kita bisa langsung cari aja homepage-nya. Contohnya nih homepage-nya Astra. Kita ke financials. Jadi untuk semua public company kita ada ya pastinya ya. Gitu. Dan coba tadi boleh pencet lambang Excel yang buat ekspor di samping kanan. Jadi apapun yang ada lambang Excel itu bisa diekspor kan. Nah, kita bisa langsung download lebih dari satu, nggak cuma balance sheet. Tapi saya misalkan mau download sekalian income statement-nya, pilih-pilih aja income statement, terus misalkan cash flow-nya juga, nah tiga itu ya. Nah, lalu kita ekspor, dia akan ke download di Excel kita langsung rapih, langsung ada tiga sheet seperti itu. Nah, itu lagi download, nah boleh tunjukin tadi di view. Oke, ya. Kita bisa lihat ya di bagian bawah itu sheet-nya ada beda-beda ya, income statement, balance sheet, dan sebagainya. Jadi itu salah satu cara buat narik data juga. Selain screener tadi, kalau screener tadi yang pasti udah spesifik ya, kita bisa filtering se-custom yang kita mau. Kalau yang kalau kalau cara yang ini per perusahaan gitu ya. Itu jadi caranya beda-beda sih gitu untuk narik data. Oke, em, slide itu mungkin boleh balik lagi tadi ke page Astra tadi di workspace. Oke, boleh ke menu ESG tadi di sebelahnya financials. Ini soalnya populer juga ya, Bapak Ibu banyak banget di universitas yang nanyain soal ESG. Diklik dulu aja nggak apa-apa ESG. Oke, ESG yang paling penting itu kan menunya banyak ya. Tepan kita buka aja yang statement. Sebenarnya utamanya di statement. Statement. Konsepnya mirip-mirip sama financial statement dan lain-lain, tapi ini dibagi by pilar ESG gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu belum tahu, kita juga salah satu pionir ya, perusahaan yang salah satu pioneering untuk mengeluarkan ESG analisa sendiri gitu. Jadi ada tuh di tim kita emang ESG analis yang bikin metodologi dan lainnya gitu. Nah, contohnya ini pilarnya kalau kita lihat di filter di samping, pilar itu environment. Ya, pilar environment kita bisa ganti pilarnya mau environment, social atau governance atau controversies. Ya, itu kita bisa ganti-ganti. Lalu tiap tiap pilar itu kita bisa lihat secara detail. Itemnya banyak sekali, Bapak Ibu. Nah, ini contohnya lagi loading yang untuk yang pilar social. Ini bisa scroll ke bawah, pelan-pelan tadi. Ya, jadi kita bisa lihat contohnya tuh, ada woman managers, gitu, berapa persen, woman employee, lalu misalkan mau lihat apa lagi ya yang dia ada, misalkan uh, injury rate, gitu, contractor accidents, employee accidents, dan sebagainya. Jadi benar-benar itemnya itu detail dan di tiap item ada tanda tanyanya di sebelahnya. Boleh diklik tanda tanyanya tadi di salah satu item tanda information ya tanda information ya jadi tiap item ini ada penjelasannya Bapak Ibu jadi mungkin aja itu sesuai sama yang Bapak Ibu lagi cari kayak tadi contohnya ada universitas lain yang nanya ke saya contohnya mau lihat data CO2 Mbak di perusahaan tersebut kayak emissionnya CO2 yang di spendnya dan sebagainya nah itu bisa banget itu di pilar yang environment contohnya gitu nah nggak usah tadi nggak apa-apa. Mungkin saya mau kasih tahu juga cara gampangnya daripada kita cari satu-satu gini kan matanya mungkin capek ya kayak gitu kita scroll scroll kita cari item yang kita cari cara gampangnya sih kita bisa download ke Excel nggak usah dilakuin tadi nggak apa-apa di sebelah kanan itu kan ada menu lambang Excel ya jadi kita bisa download lalu setelah kita download nanti kita kontrol F aja Bapak Ibu jadi kayak sebelumnya kebetulan ada yang lagi riset selain riset CO2 mereka ada lagi riset water emission. Nah, jadi saya rekomen tuh, oke Pak, Bapak download aja yang environment, yang pilar environment.
Terus tinggal Control F cari pakai keyword water. Nah, dia ketemu tuh, oh banyak banget nih Mbak itemnya. Ada water, kayak water span-nya, dan segala macam water emission lah, dan sebagainya gitu. Jadi, itu cara gampangnya sih menurut saya. Kita download dulu ke Excel, dan tinggal Control F. Kita search by keyword untuk item-item yang mungkin sesuai gitu sama kita. CO2, water, renewable energy, electricity, gitu, dan sebagainya gitu ya gitu. Jadi kita bisa sesuaikan kayak gitu. Nah, itu untuk ESG. Kalau yang lainnya sih mungkin nggak terlalu uh, relevan. Maksudnya untuk yang menu-menu lainnya itu sebenarnya hanya displaynya aja, ada ESG fact sheet, ESG peer analysis. Itu peer analysis kita bisa melihat dia versus beberapa perusahaan lain yang under industri yang sama. Kayak contoh ini kan consumer goods conglomerates. Mungkin boleh tunjukin tadi yang di ESG peer analysis. Peer analysis sebelah kanannya. Ya, that one. Ya, peer analysis. Ya, jadi dia akan menunjukkan, ya. Jadi memang sih, jujur di Indonesia memang setahu saya belum terlalu banyak yang udah ada ESG scoringnya. Setahu saya sih kurang lebih kayaknya masih mungkin dari yang di ISG ya. Setahu saya terakhir, kalau salah maaf, yang udah ada ISG scoringnya mungkin baru sekitar 10%-an dari seluruh perusahaan publik yang ada di Indo gitu ya. Jadi mungkin kalau di Indo memang belum terlalu banyak. Tapi di sini kita bisa lihat dia disandingkan contohnya dengan seluruh dunia gitu ya. Yang udah ada ISG skornya dia di ranking berapa sih gitu. Kita bisa lihat. Itu contohnya. Oke, itu di sebelah kiri kita juga bisa filter sih. Misalnya kita mau filter, kita ganti countries-nya, eh, bawa ke bawah tadi, countries region. Kita bisa ganti juga, misalnya kita mau Asia aja, centang Asia. Dan, nah, itu oke, rankingnya agak naik ya setelah udah diganti dari global ke Asia gitu. Nah, ya semua data ini pastinya bisa di-download di Excel ya, Bapak Ibu. Jadi silakan kalau memang dibutuhkan bisa di-download di Excel pastinya, seperti itu. Oke, mungkin satu lagi yang menarik kalau untuk di bagian saham ini juga. Kita ada data, mungkin bisa ke data ownership tadi, ownership di saham ESG, corporate governance, uh, ownership, ownership. Oh, oke, ke kanan, sorry, kanan ownership. Ya, kita mungkin bisa lihat inside the report. Ini salah satu yang menarik juga, sempat ditanyain di sesi saya sama universitas sebelumnya. Inside the report kita bisa lihat tuh di apa namanya? eh, kita bisa ke insider transaction tadi. eh Sorry, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu lihat yang warna biru nggak? Di kiri kan ada strategic entities kan, yang warna biru. Ah, ke atas dikit tadi, sorry. Ke atas, atas, atas. Nah, stop, stop, stop. Nah, ke kanan, insider transaction ya, boleh diklik. Ini nanti bisa dieksplor yang menu-menunya, Bapak Ibu banyak. Eh, ini salah satu yang menarik nih. Kita bisa lihat dari semua apa eh officer dan director gitu ya, kita bisa lihat mereka terakhir beli sahamnya tuh berapa gitu dan sebagainya. Jadi data itu kan semua publik dan di kita semuanya udah dikemas gitu, udah diringkas semua. Jadi ini mungkin aja ada kebutuhan buat riset karena sebelumnya sih universitas ada yang nanya nih soal ini, kayak bisa nggak sih Mbak lihat direktur-direktur itu terakhir beli berapa sih, bisa lihat nggak di sini gitu. Nah, ini bisa lihat. Untuk seberapa real time-nya, ya pastinya sih constantly updating ya. Cuman kalau benar-benar real time sih kayaknya menurut saya setahu saya enggak. Cuman constantly diupdate mungkin per akhir hari dan sebagainya gitu. Jadi cukup cukup lumayan sih gitu. Maksudnya cukup cukup lumayan akurat ya bisa dipakai gitu. Oh, satu lagi, mungkin kita bisa ke estimates tadi. Eh, itu ada ownership, events, estimates, eh, kiri, 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 kiri. Ya, estimates, recommendation, and target price. Nah, itu boleh. Nah, ini juga nih kita bisa lihat. Mungkin saya mau info juga sebelumnya disclaimer. Jadi recommendation di sini semuanya itu dari kontributor kita. Itu biasanya dari aset management atau sekuritas ya. Jadi bukan dari LSEC, bukan bukan view LSEC Bapak Ibu karena kita memang nggak memberikan rekomendasi untuk trading. Tapi ya ini kita bisa lihat rekomendasinya kira-kira untuk Astra ini sahamnya gimana? Apakah kira-kira bagus, strong buy, strong sell dan sebagainya kita bisa lihat infonya di situ. Dan di bawah juga ada
kalau di bagian bawah ada infonya tuh, kontributornya yang memberi rekomendasi itu dari perusahaan apa, namanya siapa. Ada paper PDF-nya juga kalau mereka provide gitu kita bisa lihat. Tapi ini tergantung ya Bapak Ibu, karena kebetulan akan akun saya dan Teddy kan memang internal, jadi kita bisa lihat semuanya. Tapi kalau Bapak Ibu mungkin belum tentu bisa lihat dari semua kontributor, karena ada beberapa kontributor yang memang mereka cuman mau mungkin beberapa beberapa sektor aja yang bisa lihat dan sebagainya gitu. Jadi mungkin belum tentu Bapak Ibu bisa lihat semuanya ya untuk rekomendasinya gitu. Mungkin beberapa aja. Gitu. Oke. Ya, selanjutnya tadi mungkin bisa coba bisa buka di S-Chart nggak? Saya sambil coba buka juga di komputer saya kayak udah mendingan di S-Chart di aplikasi, di search bar. Kalau nggak bisa, nanti saya balikin ke saya lagi. Nggak bisa kayaknya. Di S-Chartnya disambung, sorry, di S-Chartnya disambung. Oke, tapi kayak saya udah bisa tadi nggak apa-apa. Saya take over ya. Sebentar. Oke, saya share screen lagi. Oke. Iya, akhirnya Bapak Ibu mohon maaf ya. Akhirnya komputer saya agak jalan juga dari tadi masih error. Oke. Em, oke. Ya, di S-Chart ini yang tadi saya bilang data stream. Jadi dia tadinya ini aplikasi di S-Chart ini itu tadinya perusahaan lain sebenarnya di acquire sama sama Reuters, lalu dia jadi part of aplikasi Workspace seperti itu. Under nama DS Chart ini, DS Chart data stream. Ini untuk melihat data yang sangat detail yang misalkan per kota, per provinsi di Indonesia ya di sini data-data dari BPS gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dari awal aja. Kita bisa create new di samping ini. Ini basicnya aja ya hari ini ya. Nanti kalau mau lebih yang sangat spesifik atau sangat rumit kayak gitu segala macam, mungkin nanti bisa kita buatkan lagi training-training lainnya. Tapi ya kali ini hari ini yang basicnya aja dulu. Jadi ngerti nih cara bikin chart simple gimana sih? Contohnya kayak tadi saya mau bikin garis kemiskinan untuk Aceh, misalkan beberapa kota di Aceh dan sebagainya kayak gitu. Nah, setelah kita create new, kita kayak gini caranya. Kita find new series, nanti akan keluar data stream navigator. Nah, data stream navigator ini saya akan kirimkan guide-nya juga ya, Bapak Ibu. Karena mungkin agak-agak, mungkin awal-awal agak memang ngebingungin sih gitu. Nah, kita bisa ke economics untuk data ekonomi. Dia paling utamanya data ekonomi sih. Nah, data ekonomi. Nah, kita bisa langsung sebenarnya by keyword. Misalkan kita mau langsung, tapi bahasa Inggris memang keywordnya ya. Misalkan population Jawa gitu. Search. Nah, population Jawa, oh kita bisa lihat nih, oh topiknya banyak banget. Ini banyak banget ya datanya ya. Jadi ada per population, population projection, dan sebagainya. Oke, misalkan saya lihat-lihat dulu. Itu. Ini kan saya by keywordnya juga sangat luas ya masih ya. Oke, misalkan boleh nih, saya mau bikin misalkan saya compare beberapa per population ya. Misalkan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat gitu. Kita bisa centang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Nah, kita klik use. Nah, dia akan kebentuk langsung ke bentuk chartnya. Kita bisa tarik dalam bentuk tabel juga pastinya ya. Kita bisa ekspor datanya dalam bentuk tabel. Tapi mungkin saya mau fokus ke ini dulu basicnya. Jadi ini pastinya kita bisa pakai langsung buat report kita. Em, kita kalau mau tambahin title bisa diklik aja. Kita ke title. Ini mungkin emang masih agak klasik ya. Misalkan population play. Center play. Nah, jadi di tengah ada judulnya gitu contohnya seperti itu kalau mau bikin chart simple. Ini line-nya bisa banyak, bisa up to 50 line kalau nggak salah at one chart. Tapi ya pasti kalau kebanyakan juga pusing ya lihatnya gitu. Nah, misalkan gitu kita bisa ini kan start date-nya eh, dari 2015. Nah, ini kita bisa custom juga start dan end-nya. Misalkan startnya saya mau ganti 20 tahun ke belakang kayak gitu. Nah, dia akan update. Tapi oke, datanya adanya dari
2015 sih. Oke, nanti kita ganti lagi. Misalkan 10 tahun. Ya, 10 tahun juga 2018. 5 years gitu. Jadi kita bisa ganti-ganti. Kita bisa lihat ekspor kira-kira yang cocok datanya dari kapan seperti itu. Kalau base itu ya dari yang recommendednya memang dari datanya ada dari kapan gitu kita bisa by base. Terus NDT kita bisa spesifikasi juga seperti itu. Nah, tadi satu kita bisa gak ekspor ke Excel kan. Nah, kalau saya mau ekspor eh, gambarnya gitu ke ke PowerPoint saya ke Microsoft Word atau mau bikin URL gitu atau mau ekspor as image aja gitu. Itu gimana caranya? Kita perlu save dulu Bapak Ibu chartnya. Save-nya begini. Kita save as. Ini bikin folder private folder dulu. Eh di saya udah bikin sih ada. Sebentar. Masih login. Oke. Harusnya sih di tempat Bapak Ibu nggak bisa lihat yang shared ini ya. Ini harusnya sih internal aja. Cuman pokoknya harusnya bisa bikin folder private sendiri jadi nggak kelihatan orang-orang lain. Kita create a new folder, kita bikin folder gitu misalkan FEBUI. Habis itu kita setelah udah kita save aja name-nya apa. Nah, setelah udah kita save, kita bisa lihat ya menu buat ekspor tuh lebih banyak. Bisa ekspor ke Word, ekspor ke PowerPoint gitu ya. Kita bisa ekspor by image aja, ekspor as image gitu, mau masukin di Paint dan sebagainya, bebas. Lalu eh, kita juga bisa bikin URL. Nah, URL ini menarik juga karena URL ini nggak harus yang bisa buka, jadinya yang bisa buka tuh siapapun, nggak harus yang punya workspace. Nah, contohnya ini saya bikin URL ya. Saya udah copy URL. Saya mau tunjukin, saya mau buka URL-nya. Itu saya copy paste ya URL-nya. Nah, dia bisa kebuka di browser semua orang. Gambar yang kita udah save tadi. Kayak gitu. Nah, dan gambar ini juga tiap kali kita buka chart ini, kita update gitu ya ke latest yang yang terakhir gitu. Lalu kita save lagi. Pakai URL yang sama, orang lain bisa lihat chartnya akan ke-update. Kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi bisa sangat membantu mungkin ya di riset-riset kita. Seperti itu. Nah, itu untuk data stream. Yang terakhir, mungkin saya mau tunjukin untuk yang Excel ya, Bapak Ibu ya. Untuk Excel. Tuh Excel kalau mau benar-benar custom, misalkan kita udah tahu tuh 5 saham, campur-campur industrinya dan sebagainya yang mau saya tarik gitu datanya, sebagainya, itu bisa. Eh Sebenarnya juga mirip-mirip sama monitor ya. Tadi pakai aplikasi monitor kan kita juga bisa mix-mix, tapi ini lebih enak sih kalau pakai Excel, kalau udah tahu lebih enak pakai formula. Mohon maaf sedikit, mungkin kayaknya sedikit overrun ya Bapak Ibu. Saya cepat aja deh, mungkin bagian Excel aja. Jadi kita bisa ke Q&A ya, siapa tahu ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan juga silakan boleh di drop dari sekarang. Tapi kalau memang buat nyari data spesifik gitu, mungkin nanti itu bisa ke support aja ya. Jadi cepat nanti dibantu sama support langsung. Kalau hari ini mungkin lebih ke cara pemakaiannya, seperti itu. eh oke, Ya. Em, oke, Mau untuk tanya Mbak, Excel. Ya, silakan, silakan. ya, ya sorry nih tadi eh, 15 menit terlambat boleh. Tadi yang perihal data ini atau video bisa di-share nggak Mbak? Soalnya kan banyak banget nih, bukannya kita Iya, takutnya iya. nggak hafal one Iya, by one gitu ya. Hmm. katanya Pak Gerald nanti di-share sih ya di Oh, platform UI. Iya, baik-baik di emas ya atau di mana? Pak Di Gerald. web PSB Bapak nanti Oh, rekamannya. oh ya oke oke. Oke oke baik. Oke, Oke, ini saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu sebentar. Ah, ya, jadi untuk Excel, gimana cara kita bikin formula? Kita bisa ke workspace menu ini di komputer yang di PSB ya pastinya. Kita sign in. Ini buat narik dulu, bikin formula. Nanti kalau datanya udah keluar, kita bisa tinggal copy paste as value ya. Kalau Bapak Ibu mau tarik di komputer masing-masing. Sorry, minta saya login lagi.
Oke, bisa. Hampir saya minta bantuan Teddy lagi, maaf. Oke, ya. Jadi ini udah connect ya sama aplikasi Bukti saya. Nah, yang mau saya tunjukin yang build formula ini nanti ada guidance saya juga kok saya kirim. Tapi ini sebenarnya simple, cuman memang awal-awal pasti bingung. Kita bisa klik yang FX atas ini nih, build formula. Klik. Kita bisa bener-bener custom. Misalnya kita udah tahu nih tiga. Saya cuma mau naikin tiga saham aja Mbak. Saya nggak butuh yang di screener kan. Misalkan kita filter juga masih kayak mungkin 30 saham, 50 saham, 100 saham gitu kan. Kayak by industry dan sebagainya. Saya mau udah tahu spesifik gitu kan. Misalkan mau mau 5 saham. Misalkan Astra, Indosat, lalu Adaro dan sebagainya gitu. Nah kita bisa pakai build formula ini. Wah, sebentar. Mohon maaf ya, Bapak Ibu kayaknya loading. Nah, udah keluar. Hmm. Ya. Mirip-mirip sebenarnya kayak data item library yang di screener dan monitor ya. Sebenarnya mirip-mirip sama aja. Ya, bedanya di sini kita masukin dulu instrumennya apa. Nah, instrumennya ini bisa dari monitor tadi. Monitor tadi kan kalau Bapak Ibu ingat kita bisa kopas ya. Misalnya kita kopas RIC-nya, kalau mau RIC-nya kita kopas dulu. Kita bisa tinggal pakai cell reference. Nah, mungkin aku contohin sebentar ya. Kalau koneksinya aman. Semoga sebentar. Nah, ini contohnya monitor. Oh, oke. Kayaknya agak lama. Oke, iya. Jadi intinya kalau kita udah kopas yang list instrumen code-nya tadi gitu dari monitor, kita bisa pakai cell reference. Ini contohnya aja. Cell reference kita referensi, kita tinggal select gitu yang tadi kita udah kopas kayak gitu. Itu contohnya satu. Nah, kalau enggak kita manual aja, kita masukin satu per satu. Di sini bisa juga. Kalau misalnya nggak banyak ya cuma 5 atau 10 gitu ya. Kalau misalkan cuman 5 atau 10 eh gua sorry ini bisa kita buat misalkan Astra ya. Ntar Astra Internasional kita ketik aja manual satu misalkan Astra ada row contoh ya misalkan kita udah tahu nih spesifik nggak spesifik industri tapi emang beberapa industri yang kita mau masukin gitu benar-benar custom gitu ya. Lalu apalagi ya contohnya misalkan Astra ada row Indosat eh oke, misalkan B BBCA, Sentral Asia itu BBI, contoh aja ya, misalkan gitu. Oke, misalkan 5 ini saya mau tarik. Nah, ini sama lagi ya konsepnya kayak tadi mirip-mirip di scanner. Kita bisa ketik search gitu ya, atau kita pakai di yang terakhir eh, kita bisa search search juga di sini manually gitu ya. Misalkan data real time dan sebagainya. Oke, saya mau pakai yang data yang umum aja. Total aset, contohnya misalkan total aset ya. Nah, kita bisa baca nih penjelasannya juga. Total aset kita add, lalu misalkan total liabilities gitu ya, liabilities, total liabilities, lalu misalkan turnover. Nah, data-data ini pastinya kita bisa tarik time series juga sama kayak scanner tadi. Misalkan saya mau 10 tahun terakhir, gitu ya. Oke, sorry tadi saya itu. Ya. Oke, ini semuanya saya mau tarik 10 tahun terakhir, contohnya gitu. Nah, kita bisa preview dulu. Kita preview sebentar sebelum kita insert. Sebenarnya kalau udah di insert pun kita bisa edit sih. Oke, misalkan kayak gini tampilannya. Jadi Astra. Kita bisa transpose juga kalau mau ganti. Misalkan oke, jadi kolomnya begini.
Masa itu tuh. Oke, jadi bingung sih. Gue bikin. Kita tambahin date-nya di sini. Tambahin di row. Oke, kita coba dulu insert. Iya, ini kita mesti ganti format eh format angkanya sih. Format angkanya kita ganti ya. Oke, jangan diganti jadi numbers. eh Sebentar, ini kok tariknya. Oke, kayaknya ada yang salah. Kita perlu edit berarti formulanya. Kita bisa ke workspace lagi, ke build formula. Kita klik di formulanya. Kita bisa edit-edit lagi sebentar. Oh, sorry, 10 days. 10 fiscal year harusnya ya. Mohon maaf. Oke, oke. Ya, ya, oke. Sudah diedit. Jadi dia apa namanya 10 tahun terakhir ya dari beberapa beberapa perusahaan ini. Sorry, ini data turnovernya ada yang beberapa nggak ada sepertinya. Tapi ya, ini dia akan menunjukkan kalau data yang memang ada, dia akan menunjukkan seperti itu. Contohnya kita bisa lihat ya total aset dan untuk Astra. Kita bisa filter juga pastinya seperti biasa. Kalau mau difilter campur-campur pakai filter pada umumnya tuh juga bisa. Misalkan kayak gitu ya, ada row dulu, lalu habis itu Astra tuh. Ini sorry, ini untuk yang ini untuk yang nol, ini karena dia nariknya aset sama liability satu grup, jadi dia bareng, lalu turnovernya ini terpisah sendiri di sini. Jadi mungkin emang agak beda, karena tanggalannya beda di sini ke daftarnya. Tanggalan datanya masuk seperti itu. That's why ini kepisah nggak jadi satu, soalnya nggak semuanya di tanggal yang sama gitu. Data yang ke record di kita, ya gitu sih. Ya, ini salah satu contoh. Jadi benar-benar bisa kita custom mau narik hanya beberapa perusahaan aja gitu. Nah, satu lagi sebelum saya tutup mungkin dan sebelum saya review pertanyaannya, kita bisa buka yang menu ini, templates. Ini juga sangat menarik ya. Di sini juga ada screener ya, akan kebuka screener yang sama kayak yang tadi. Kita bisa langsung insert listnya nanti ke dalam Excel kita. Sama aja kayak tadi kita download pakai screener yang tadi. Nah, ini free juga Bapak Ibu. Jadi silakan banget di explore ya. Kita yang paling sering orang pakai sih company fundamental gitu ya. Fundamental. Kita bisa download ini dibagi beberapa industri. Ada banking, insurance, financial, sama industrial. Jadi kalau perusahaan-perusahaan pada umumnya industrial, itu kita bisa download misalkan industrial balance sheet ya. Jadi enaknya nggak usah buka satu-satu perusahaan-perusahaan. Kita bisa tinggal masukin tikernya aja. Ini ada guidance-nya, di sini instruction-nya, cara pakainya. Intinya sih ini pokoknya enter instrument code, kita tinggal masukin kodenya. Nah, kodenya kan mungkin nggak hafal ya. Kita tinggal ke menu workspace ini, kita search, dia akan keluar search bar. Jadi, Bapak Ibu nggak usah capek-capek buka workspace lagi, kayak gitu. Jadi bisa search di sini. Misalkan, kayak tadi saya mau search Indosat, itu kodenya saya nggak hafal. Oke, isat.ck kan, kita klik, ya dia akan ganti langsung Indosat. Dan dia akan langsung retrieving balance sheet-nya. Kita bisa custom juga 40 tahun, 15 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi enaknya nggak usah cari-cari halaman di workspace lagi. Kita bisa langsung download.
eh, kita bisa langsung download data balance sheet dari multiple country, multiple companies kayak gitu ya. Itu satu. eh nah, ini satu template yang populer ya, jadi fundamentals data. Selain itu, untuk templates juga ada template-template lainnya yang menarik. Jadi template-template lainnya yang menarik ada mungkin yang ESG ya, Bapak Ibu. Jadi kan tadi ESG kita bisa download di ESG statement aplikasi. Tapi ada lagi yang menarik juga. Kita bisa ada ESG. ESG ini, ESG template juga. Jadi konsepnya sama kayak template yang balance sheet tapi buat ESG statement. Dan di sini enaknya ada glossary-nya, Bapak Ibu. Jadi ya seperti yang tadi ya sama kita masukin instrumen code-nya apa, ASI, OCK dan sebagainya. Ini definition. Ini kayak glossary-nya tiap item di tiap pilar gitu. Kalau tadi kan kalau kita download export dari ESG statement kan nggak ada yang penjelasannya ya. Kita mesti ke workspace selalu kita di tiap item itu yang kita ke menu yang information di sebelahnya kita hover mouse kita baru muncul penjelasan-penjelasan ini kan kayak gitu. Nah, kalau kita download yang template ini ada glossary-nya. Jadi kita bisa contohnya Ctrl F gitu ya. Kita mau cari yang water gitu. Akhir, nah oke kita bisa search by keyword. Kita bisa lihat tuh, oke ini berguna nggak buat riset saya nih. Ada total water pollutant emission, terus water discharge, water pollutant, apa lagi ya, ya, ya banyak banget sih pokoknya. Ada yang ada keyword waternya, tuh kita bisa lihat kira-kira mana nih yang berguna buat saya, itu buat riset saya. Mungkin nanti saya bisa pakai gitu. Oh itu di environment kan gitu. Kita bisa lihat skornya dia berapa. Gitu. Nanti bisa kita move on lagi ke perusahaan lain gitu, ganti lagi instrumen code-nya gitu dan sebagainya. Kayak gitu sih. Jadi itu buat membantu kita juga ya, buat narik datanya biar gampang. Oke, mohon maaf ya, agak banyak membuang waktu karena ada technical issue. Mungkin saya akan langsung review aja uh, question sebentar. Ada beberapa ya question ya. Data sentimen, oke yang pertama. Uh, untuk mencari data sertifikasi ISO perusahaan. Oke, untuk data sertifikasi ISO perusahaan ini mungkin bisa ini ada data ISO. Nanti bisa di rescase aja ya, Bapak Ibu. Sorry, rescase-nya di ini di yang access support atau lewat atau lewat staff PSB nggak apa-apa. Nanti mungkin bisa di email untuk yang pertanyaan ini. Nanti akan saya tanyakan ke support saya. Nanti akan di emailin caranya. Oke, yang selanjutnya, kalau data di scanner gimana caranya untuk konfirmasi bahwa data yang di-download sudah benar jumlahnya? Kan bahwa nggak ada yang hilang karena ada glitch atau masalah jaringan. Oh, seharusnya sih, em, kalau untuk double checknya sih sebenarnya saya kurang tahu ya, Mbak. Cuman, em, gimana ya? Harusnya harusnya sih pasti kelihatan sih kalau misalkan koneksinya nggak kelar kan dia kan akan loading terus kayak ada titik-titik tiga yang akan terus berjalan gitu. Setahu saya sih gitu ya. Em, ya, Eh, untuk konteks supportnya nanti ini Bapak Ibu bisa ini ya mungkin saya tunjukin langsung karena keterbatasan waktu juga sebentar. Oke. Bisa ke Elsex Support di sini. Elsex Support. Ya, support.elsec.com. Lalu kita nggak usah sign in nggak apa-apa. Bisa langsung raise case aja. Misalkan kita perlu bantuan cari data dan sebagainya. Kita bisa raise case di sini. Nah, I don't have an account juga nggak apa-apa. Di sini raise a case. Misalkan content not found gitu kan. Nah, kita bisa masukin, misalkan select produknya kita kan workspace. Workspace, students. Nah, misalnya kita masukin aja nama kita, emailnya kita apa. Nah, mungkin saya mau info ya. Jadi, di kita sebenarnya memang yang boleh langsung direct
kontak itu kan yang S3 ataupun staff ya, lecturer dan sebagainya. Jadi kalau yang student S1 dan S2 mungkin nanti bisa minta dibantu, jadi uh, masukin emailnya, email untuk yang email lecturernya atau mungkin email yang orang di PSB ya, mungkin bisa dibantu nanti. Lalu nanti tulis aja di description, please CC to masukin emailnya studentnya gitu, S1 atau S2 gitu. Lalu masukin yang tadi, misalkan ada isu di yang ISO itu cannot found, bla bla bla, kayak gitu. Ini kalau nggak ngerti atau gimana, masukin aja yang paling cocok gitu, misalkan company data. Ini ada beberapa yang nggak wajib dimasukin sih. Bisa masukin aja yang kira-kira paling mirip, nggak apa-apa. Nggak sesuai nggak apa-apa. Yang penting description-nya dijelasin. Lalu udah kita submit. Biasanya within 1 jam nanti akan ada support yang langsung email dengan jawabannya. Kayak gitu. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu bisa langsung biar gampang sih ketik aja langsung LSEC support. Kayak gitu. Kita enter, kita search di Google. Nah, kita langsung ke LSEC support home ini. support.lsec.com. Kayak gitu. Oke, sorry. Sebelum saya tutup, mungkin saya eh, cek lagi ya beberapa question. Oke, ESG tiap perbankan enggak tiap perbankan di Indonesia tersedia sih setahu saya. Itu mesti dicek satu persatu memang. Jadi itu mesti dicek satu persatu sih Pak untuk data ESG tiap perbankan. Soalnya saya juga nggak hafal dan memang belum jadi standar yang wajib ya di Indonesia ya untuk ESG. Em, Ya, data-data sentimen dari publik setahu saya nggak, data sentimennya paling yang estimate tadi Pak. Jadi di tiap page perusahaan kan ada data yang recommendations ya di menu estimates. Kalau kita udah buka homepage-nya, contohnya tadi saya buka Astra, ada estimates, kita bisa buka recommendations and target price. Tapi kalau sentimen dari publik, benar-benar publik, bukan analis atau apa, itu kita setahu saya kita nggak ada sih, gitu. Nah, mungkin untuk Ibu Gina ya tadi ya, saya minta tolong ya Bu, mungkin bisa yang ini untuk ISO 14001 ini nanti bisa langsung di raise ke support itu ya. Nanti kalau Ibu S1 atau S2 nanti mungkin bisa minta bantuan lewat masukin aja email itunya, email librarian gitu. Mungkin nanti sambil izin aja ke librariannya atau dosen gitu, lalu tulis presisi to Gina apa gitu ya. eh oke. Skinner app, ini ada pertanyaan baru ya. Selamat sore, Bu Kadria. Saya mau tanya berapa hal perihal Skinner app di bagian universe pilihan deals itu untuk apa fungsinya ya, Bu? eh Bentar, beda data yang ada di filter. Oke, sorry Bu Rahma Wahyu. Iya, ini juga lumayan mendetil ya. Jadi kayaknya perlu bantuan untuk help desk support. Jadi nanti mungkin bisa tolong di email ya ke bukan di email, sorry, bukan. Bisa tolong langsung raise case aja ya ke support Bu Rahma. Soalnya ini kebetulan saya juga kurang tahu. Jadi saya pasti juga nanti kalau saya yang raise pun harus ke support juga. Jadi mungkin minta tolong bantuan dari Bu Rahma juga ya untuk ke Elsa support tadi di email aja. Emang mungkin harus in bahasa Inggris aja sih bedanya gitu. Oke. eh Tadi yang Pak Ari Rahayu ya, sorry, yang kalau untuk download data di Skinner, gimana cara untuk konfirmasi bahwa data yang download sudah benar jumlahnya? Jujur, setahu saya sih memang nggak ada cara buat konfirmasi ya Pak, selama udah nggak loading datanya, udah nggak kayak loading. Kalau loading tuh kelihatan kok, kayak dia loading gitu, ada titik tiga gerak-gerak di tengah layar. Jadi setahu saya sih kalau memang udah nggak loading seperti itu ya, ya datanya udah keluar kok, tinggal diekspor kayak gitu. TISC tiap perbankan. Ya, yang data ISC tiap perbankan di Indonesia itu mesti cek manual sih Pak. Untuk sekarang kalau misalkan mau dibantu dicekin sama tim helpdesk bisa. Nanti risk access support aja. Oke, kayaknya saya udah belum miss any other question. Kayaknya ya harusnya udah semua. Oke, Pak Gerald, mohon maaf agak kelamaan ya Pak. Lewat 15 menit. Ini mau ditutup atau bagaimana? Baik, mungkin sesi kali ini
cukup sampai di sini dengan sehubungan dengan waktu yang terbatas dan juga banyak pertanyaan yang belum terjawab juga. Tadi juga eh, sudah diarahkan ke untuk ke mana dan saya juga sudah mengarahkan apabila masih memiliki pertanyaan atau kendala akses ya untuk Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa silakan menghubungi tim Pusat Sumber Belajar PSB. Ada WhatsApp-nya, email, website dan di situ juga ada FAQ untuk workspace dan juga ada saya apa namanya tadi yang LSEC support yang tadi. Ya, Elsex support ini. Ya, Atau telepon juga enak sih. Cuman ya kalau telepon kadang kadang apa? Kadang diangkat sama support yang Indonesia, kadang yang luar negeri. Jadi mungkin kalau lebih enak sih, saya rekomen untuk raise case aja. Terus jangan lupa sisi email apa? Sisi emailnya Bapak Ibu yang student gitu. Tapi kalau yang student S3 ataupun lecturer itu bisa langsung email nanti akan dibantu seperti itu. Biasanya soal nanti tim helpdesk pasti dia akan tanya balik sih, oke ini double check, ini apakah ini lecturer atau PhD atau S1 S2. Jadi memang dari tim support kami kebetulan terakhir aturannya seperti itu untuk S1 S2 mesti raise-nya via emailnya tuh email yang email untuk uh, emailnya harus email lecturer ataupun email staff gitu. Tapi tenang aja bisa ditulis di sisi ke studentnya gitu seperti itu. Jadi mungkin bisa sambil heads up ya ke tim yang PSB kalau misalkan mau pakai email yang PSB dan sebagainya kayak gitu. betul betul. Iya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih kepada Ibu Valeria Chandrika dan Mas Teddy dari pihak LSIG yang sudah memberikan paparan tentang pelatihan LSIG Workspace Refinitiv hari ini dan fitur-fiturnya. Lalu juga terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias mengikuti pelatihan pada hari ini. Saya ingatkan kembali, apabila masih memiliki pertanyaan atau kendala akses, silakan menghubungi tim pusat sumber belajar melalui WhatsApp, email, website, dan beberapa laman yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Lalu juga jangan lupa mengisi absensi karena mendapatkan sertifikat dari kami. Baik, cukup. Itu saja. Saya Gerald Odi Pangestu, pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, terima kasih semuanya. Selamat sore. Thank you Bu Fadria. Terima kasih. Oleh karena